Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Polmas kalian? Tentunya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan kesehatan yang tentunya adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita kemudian dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita secara baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan itu agar kemudian kita syukuri. Wa in kafatum wa azidannakum wa in kafatum inna azabi lasyadid. Jangan sampai kita dengan kenikmatan itu membuat kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, Nabiullah Rasulullah SAW. Semoga pelajaran keteladanan dari Rasulullah SAW bisa kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita sepanjang hari kita, sepanjang waktu kita hingga akhir hayat kita. Para sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan. Sehingga kita dengan itu kita berharap kita bisa meraih amalan-amalan yang optimal. Namun ada sebagian kita mungkin menjadikan Ramadan itu hanya sekedar tempat untuk rehat-rehat, banyak tidur dan sebagainya, tidak banyak melakukan aktivitas amal solih. Justru orang-orang yang seperti itu dikatakan orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena aktivitas Ramadan itu ketika kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi pahala yang wajib. Apalagi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Maka oleh karena itu, sahabat Polma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita jangan sampai kita sia-siakan ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Ramadan yang kita lakukan pada hari ini, yang kita dapatkan pada hari ini, itu bisa kita optimalkan dengan aktivitas ibadah kita. Ada 3 amalan yang memudahkan kita. Tidak sulit, mudah untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana amal solih kita di bulan Ramadan. Apa saja itu? Nah, sahabat Polma yang dimuliakan Allah, yang pertama, ibadah yang mestinya yang mudah kita kerjakan itu adalah dengan selalu kita mempanjatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pastinya di tempat-tempat yang baik. Di mana kita bisa melakukan aktivitas zikir ini? Karena dengan kita berzikir kepada Allah, kita banyak meningkatkan amal solih, memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada kita. Zikir itu banyak bisa kita lakukan dengan berdoa, memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas kenikmatan kita bisa hadir di Ramadan tahun ini. Kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita secara optimal. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan kita hingga akhir Ramadan kita bisa dapatkan aktivitas ibadah yang optimal. Dan kita berdoa kepada Allah agar kemudian kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Nah, yang kedua adalah aktivitas kita dalam amal solih yang mudah ini, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyaklah tersenyum. Senyummu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu adalah sesuatu yang mudah ternyata. Tidak mesti kita harus dengan berinfak, mengeluarkan biaya dan sebagainya. Dengan senyuman saja sudah cukup kita untuk bersedekah. Semoga sahabat Polma yang dimuliakan Allah juga terbiasa untuk senyum dengan saudara-saudaranya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah amalan yang sangat mudah yang bisa kita kerjakan adalah selalu kita berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Apapun kebaikan itu tentunya tidak hanya bermanfaat buat kita, tapi tentunya bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Sahabat Polma sekalian, tentu kita merasakan bagaimana luar biasanya kebaikan itu. Karena tentu dengan kebaikan itu tidak hanya memberikan dorongan luar biasa bagi kehidupan kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya dalam riwayat sahabat itu mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kamu ingin tahu siapa dia, maka lihatlah dengan siapa dia berteman.
Maka kita berteman dengan orang-orang yang baik itu sebenarnya akan membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita berada dalam poros kebaikan. Maka oleh karena itu sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita di Ramadan ini agar kita manfaatkan untuk selalu bersama orang-orang yang baik. Bersama dengan orang-orang baik tentu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang-orang yang baik itu adalah yang selalu memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita selalu di sepanjang waktu kita selalu memberikan kebaikan tidak hanya bagi diri kita tapi juga bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.